channel saya. Kali ini saya kedatangan reel Daido Daimos Spin. Jadi kemarin tuh one way nya nggak jalan ya. Oke, sekalian saya review ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang baru gabung, selamat datang ya. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa tombol like nya dan share jika bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Oke, alat yang disiapkan ada tang, obeng min atau plus ya, yang pas ada oli. Ini oli apa ya, oli gardan mobil, agak lengket ini ya. Dan ini grease. Oke, akan membongkar. Pertama buka bagian drag washer ya, knopnya kita buka. Oke, seperti ini udah ada karatan ya, soalnya minim perawatan. Oke, ini modelnya biasa ya, seperti reel pada umumnya, yang harga sesuai lah maksudnya. Oke, ini spoolnya metal CNC ya. Oke, kita buka komponen drag washernya. Ini kancingnya ya. Oke, seperti ini spoolnya dalamnya. Ini ada keterangan line capacity nya ya. 0,24 210 meter, 0,26 180, 0,29 150 meter. Ini untuk LBS yard. Oh ya, ini arti dari ini ya. Oh bukan arti, ini kekuatannya mungkin ya, saya kurang tahu juga sih ini. Oke, di sini nggak ada bearing ya. Ini modelnya pelatuk, jadi cukup bagus ya. Oke, di sini ada 3 key washer dan 3 drag washer berbahan felt. Oh nggak sampai, malah 2 apa? Oh ya 3 bener. Waduh, ini sudah karatan karena reel Daido Daimos Spin ini belum mendukung SW atau saltwater. Oke, selanjutnya saya akan membuka bagian rotor. Sebenarnya ini udah ada beberapa mode yang saya lepas untuk mempercepat durasi ya. Ini hanya sebuah ilustrasi gitu. Ini clickernya, clicker disc juga berkarat. Ini untuk rotor. Untuk line roller ini sudah nggak bisa buka kata yang punya. Dan di sini ada bearing 1. Dan di sini kita buka ya bro. Udah nggak bisa dibuka, ini udah karatan. Oke, dia pasti sudah menggunakan per spiral ya, tuh. Oke, untuk rotor cukup keras ya, seperti reel Daido pada umumnya lah, pokoknya dari bell arm semua standar. Desain body ini menunjukkan tipe Daido yang bukan tipe sebelumnya ya, karena beda. Ini yang tipe lama ya, dia agak lonjong, ini agak lebar. Oke, ini sudah menerapkan screw in power handle. Oke, seperti ini. Dan ini sebelumnya juga cutting CNC, tapi sudah ngelotok ya karena jarang dirawat. Oke, model knopnya seperti ini, jadi cukup enak lah. Ini juga nggak bisa dibuka, tapi kemungkinan ada bearingnya. Cuma bisa buka ininya doang tuh, dimatiin dia. Ini mungkin ada 1 atau 2 bearing ya. Oke, pasang kembali.
Oke, kita lanjut proses pembongkaran. Ini ada baut di sini ya, tapi sudah saya lepas. Ini hanya simulasi ya. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen servis rel Daido Daimos pinnya ya. Kalian bisa lihat video saya yang ini. Ini ada beberapa baut yang saya pasang untuk simulasi ya. Ada 4 deh, 4 baut body. Oke, seperti ini. Ini drive gearnya. Ini sama persis untuk ketebalan dan model gearnya sama persis dengan Daido Copas Spin ya. Hanya saja dia dratnya beda. Kalau Copas Spin dia lebih halus, kalau ini agak kasar. Oke, untuk gearnya cukup tebal sih. Tuh, ini asnya stainless dan masih berbahan zinc. Ini ada 1 bearing ya, bearing belum ketutup. Oke, ini sudah menggunakan oscillating slider. Ini kita buka main shaft. Oke, kita tarik ke atas. Ini oscillating slider ya. Oh ya, salah, berarti ini untuk penyetabilnya. Jadi dia stabil gitu naik turunnya. Oke, ini oscillating gearnya. Oscillation apa sih, agak susah juga bro, maaf agak kaku ya. Ini kita ambil. Ini juga berbahan zinc ya. Oke, di sini ada bearing juga, ball bearing 1, dan ini sudah lengket ya, karat. Ini emang sebenarnya bukan reel untuk laut ya, tapi dipakai untuk laut, jadi maklum lah. Ini sudah sangat lengket. Kita keluarkan, kita akan bersihkan bearingnya. Oke, ini bearingnya sebenarnya udah ketutup tapi udah karatan. Selanjutnya buka area one way. Di sini ada 3 baut penahan ya, seperti biasa. Ini untuk pemakaian udah lama sih. Kalian untuk jika ingin tahu kekuatan reel ini, cek di video saya ya yang mancing. Ini punya Mas Lut. Oke, kita buka per kecilin dulu, hati-hati ya, hilang. Oke, kita ambil ini pinion gearnya, sudah berbahan brass atau kuningan ya. Ini bearingnya. Oke, pinionnya kita ambil. Ini rumah kelahar. Ini one way ya. Untuk one way standar ini rel ukuran 2000 ya. Di ukuran 2000. Jadi untuk sistem one way sama persis dengan Daido Copas ya. Tuh, di sini juga ada bearing 1. Tuh. Jadi untuk bearing ada 1, 2, di line roller 3, 4, 5, 6, kemungkinan sih 6 ya. Sama yang di sini, nggak tahu ini di sini busing plastik apa gimana. Ini secara kasamata aja ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sama bearing one way ini.
Oke, saya akan melakukan pembersihan. Oke, sudah saya bersihkan. Untuk karet agak susah ngilangin ya, mungkin harus diamplas ini, tapi cukup lah ini. Nanti kasih grease. Oke, saya akan melakukan pemasangan. Pertama saya akan masang oscillating gear. Ini harus dikasih grease dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, bearing kita pasang juga. Bearing, terus jangan lupa dikunci dengan bautnya. Ini untuk body ini hampir sama dengan Daido Zodiac ya. Hanya saja kalau Zodiac belum power handle. Sebenarnya saya udah ada Daido Zodiac, cuman belum saya review. Oke, selanjutnya saya akan memasang one way dulu lah. Oke, kita kasih grease dulu. Oke, kita pasang one way nya. Kita paskan ya. Sini sudah ada coakannya. Oke, kita pasang bearing. Jadi untuk one way dia cukup bagus ya, dia dijepit oleh 2 bearing, jadi putarannya cukup baik. Di bawah 1, di atas 1 ada bearingnya. Oke, kita pasang lahan bearing ini ya. Oke, ini saya menggunakan flash ya, soalnya pakai cahaya matahari tadi kurang bagus ya dari jendela, agak buram. Oke, kita kencangkan. Oke, kita tes one way nya dulu, kita tekan seperti ini. Oke, dia bekerja. Ini tinggal nyangkutin pernya aja ya bro. Oke, untuk per kalian bisa menggunakan peniti atau jarum ya, dia agak gampang. Oke, selanjutnya saya akan memasang drive gear. Saya kasih grease dulu. Ini grease nya emang udah kering bro, soalnya jarang dibongkar ya dari mas. Mungkin beliau sibuk ya, jadi udah mancing ditaruh. Tapi ini udah cukup banyak cerita ya bro sama mas itu, mas Lut, karena ini sering naikin ikan-ikan babon ya. Di video saya ada banyak yang mancing malam di tepi Pulau Lengkuas, itu naik ikan nggak tahu jenis kakap ya, kalau di sini bilangnya ikan seminyak. 3 kilo 3,5 kilo ya kalau nggak salah. Oke, ini drive gearnya, oscillating slidernya ya. Kasih grease ya ke alur ini. Oke, kita turunin dulu jendolan di bawahnya. Oke, itu dia ibaratnya ini topnya mesin ya. Lebih baik pasang slidernya dulu mungkin ya. Maaf, saya udah lama gak pernah bongkar reel ya. Oke, ini stabilizernya. Oke, sudah saya pasang ya. Oscillating slidernya, kita pasang drive gear. Oke, untuk bearingnya kasih pelumas ini oli garden. Jadi oli garden itu agak lengket, jadi untuk perlindungan bearing, untuk pelumasan bearing cukup bagus ya menurut saya. Ini seliter cuman berapa, 30.000 kalau nggak salah oli garden itu. Oke, kita pasang cover body. Ini untuk body sama persis dengan Daido Zodiac ya. Ini saya tipe Daido Zodiac itu belum power handle ya, atau belum one way juga. Oke, saya lupa masang main shaftnya. Oke, buat main shaftnya sudah saya pasang. Ini ring spacer ya, ini adalah hal yang sangat penting walaupun ukurannya kecil lah. Kalau ini kelupaan masang biasanya ngorok adanya, atau kalau ada beban nggak bisa gulung karena drive gearnya kurang neken ya ke pinion gear. Saya pasang dulu. Oh ya, tadi
untuk masalah one way melos, ini yang putih-putihnya ini nggak copot ke atas, jadi dia nggak kerja loh. Nah itu, ini kan gerak nih tuh, dan ini narik plastik yang ada di bearing bambu itu untuk ngembang dan nutup ya, jepit dan buka, jepit gitu. Tadi copot jadi nggak bisa bekerja. Ini saya kunci buat bodinya. Oke, untuk area ini sudah selesai ya. Sekarang kita pasang wheel arm. Oh ya, di sini Daido ini dia ada bonus handle 2 ya, kalau nggak salah ada 2 bonus. Agak susah juga masang ini bro, karena dia udah kaku, jadi buka ini dia. Ini pun udah agak susah bukanya. Oke, sudah saya pasang. Jangan lupa pasang bautnya ya. Oke, pasang rotor. Ini ring spacernya ada, nggak salah tadi. Oh, berarti nggak ada bro, memang sudah hilang. Langsung pasang aja rotornya. Ini mau rotor. Jadi untuk perbedaan Daido Daimos Spin dengan tipe Daido Daimos Pro Series, ini kalau yang Pro Series di sini ada bearingnya ada 3 apa 2 kalau nggak salah. Oke, ini pasang clickernya, kasih grease ya. Oke, ini ganjelnya untuk mengatur tinggi benangnya. Oke, saya pasang komponen drag laser ya. Kita kasih grease agar saat bertarung dengan ikan lebih smooth gitu, nggak geredet. Oke, seperti biasa selang-seling. Ini Mas Luk udah pakai PE 0,8 ya, nggak tahu berapa ratus meter ya. Kayaknya sih ini cuma 100 meter karena nggak full. Ini kayak wassernya, ini kancingnya. Jadi untuk kehalusan putaran mungkin udah tidak halus lagi ya, karena ini sudah banyak part yang udah karat. Bearingnya ada yang macet 1. Saya hanya untuk memperbaiki one way bro, kemarin one way nya nggak kerja atau nggak jalan, jadi saya memperbaiki itu dan sedikit servis saja. Untuk penggantian part nanti saya tanyakan kembali. Oke, bunyi clicker lumayan nyaring ya. Oke, ini knopnya. Oh ya, untuk handle di sini kita kasih pelumas apa? Oh, ini bushing plastik rupanya dalam tuh kelihatan. Oke, kita tutup kembali. Jadi untuk CNC seperti ini kalian harus ekstra perawatan, atau reel yang belum saltwater atau SV, kalian jika ingin bawa ke laut harus ekstra perawatan ya bro, terutama untuk pelumasan dan ini ya, karena ini aluminium. Oke, saya akan pasang handle ya. Oke, tidak terlalu halus soalnya ini bearing udah macet ya, dan di sini tutupnya udah nggak ada, jadi dibawa ke laut terus kena percikan air laut, dikarat. Tapi masih layak lah ini untuk mancing. Oke, walaupun masih ada jeda karena one way nya sudah bermasalah juga, setidaknya bisa menyetop ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe itu agar saya semakin semangat bikin konten seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.